Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Fear. Film ini merupakan request dari bro kita yang satu ini. Bagaimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah kita diperkenalkan dengan seorang gadis remaja bernama Nicole Walker. Dia tinggal bersama ayahnya Step Walker, ibu tirinya Laura, dan adik tirinya yang bernama Toby. Sejak kedua orang tuanya bercerai, hubungan Nicole dengan sang ayah tidak pernah benar-benar baik. Step memang menyayangi putrinya, tetapi kesibukan pekerjaannya membuat banyak janji yang dia ucapkan seringkali tidak pernah ditepati. Akibatnya, Nicole tumbuh menjadi gadis yang merasa diabaikan. Dia mulai menjaga jarak dengan keluarganya dan lebih memilih menghabiskan waktu bersama sahabatnya bernama Margot. Suatu hari, Nicole dan Margot memutuskan membolos sekolah untuk bersenang-senang di sebuah tempat hiburan. Di sanalah tanpa disengaja Nicole bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama David. Tatapan David begitu tajam, seolah sejak pertama kali melihat Nicole, dia langsung tahu bahwa gadis itu adalah target yang diinginkannya. Awalnya mereka hanya saling memperhatikan dari kejauhan, namun beberapa saat kemudian, David memberanikan diri menghampiri Nicole. Percakapan pertama mereka memang terasa canggung, tetapi entah mengapa, Nicole merasa nyaman berada di dekat pria yang baru saja dikenalnya itu. Belum lama mereka berbicara, suasana klub mendadak berubah kacau. Sebuah perkelahian besar terjadi hingga semua pengunjung panik dan berhamburan keluar. Dalam kekacauan itu, Nicole justru terpisah dari Margot. Dia malah mengikuti David naik ke atap gedung untuk menghindari keributan. Di tengah suara sirena polisi dan keramaian malam itu, keduanya duduk berbincang cukup lama. Tanpa sadar, Nicole mulai menceritakan hampir seluruh kisah hidupnya. Tentang kedua orang tuanya yang bercerai, tentang ibunya yang mengalami depresi, dan tentang rasa kecewa yang selama ini dia pendam terhadap ayahnya. David hanya mendengarkan. Dia hampir tidak pernah memotong pembicaraan Nicole. Sesekali dia memberikan kalimat yang membuat Nicole merasa benar-benar dimengerti. Sebaliknya saat Nicole bertanya tentang keluarga David hanya memberikan jawaban singkat. Dia mengatakan bahwa hubungan dengan kedua orang tuanya baik-baik saja dan mereka tinggal di tempat yang berbeda. Tanpa disadari Nicole, sebagian besar cerita itu hanyalah kebohongan. Saat Nicole hendak pulang, David tiba-tiba memutar kembali jam tangan Nicole beberapa menit ke belakang. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa waktu seolah belum boleh berakhir malam itu. Ucapan sederhana itu berhasil membuat Nicole tersipu malu. Hubungan mereka berkembang dengan sangat cepat. Keesokan harinya, David sudah datang menjemput Nicole sepulang sekolah. Hari demi hari mereka hampir selalu bersama. Nicole merasa akhirnya menemukan seseorang yang selalu ada untuknya. Seseorang yang mau mendengarkan semua keluh kesahnya tanpa menghakimi. Namun di balik perhatian berlebihan itu, David sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Dia perlahan membuat Nicole bergantung secara emosional kepadanya. Semua perhatian, pujian, dan kasih sayang yang dia berikan bukanlah cinta yang tulus, melainkan cara untuk menguasai hati Nicole sepenuhnya. Tidak butuh waktu lama hingga David akhirnya diperkenalkan kepada keluarga Nicole. Sang ayah Step Walker langsung merasakan firasat buruk. Menurutnya, David terlihat terlalu sempurna, terlalu sopan, terlalu ramah, dan itu justru membuat Step semakin curiga. Sebaliknya, Nicole menganggap ayahnya hanya bersikap berlebihan. Baginya David adalah pria yang selalu ada ketika ayahnya sibuk bekerja, pria yang tidak pernah mengingkari janji, dan pria yang selalu membuatnya merasa dicintai. David, refuse 12 o'clock, not 5 after. All right? Yeah. Take care. Beberapa hari kemudian,
keluarga Walker harus pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaan. Nicole pun tinggal di rumah bersama Toby. Setelah kedua orang tuanya berangkat, Nicole diam-diam menghubungi David. Karena merasa rumah sedang kosong, dia mengajak David datang untuk berkunjung. Dan yang lebih berbahaya lagi, Nicole bahkan memberikan kode keamanan rumah kepada David. Padahal mereka baru saling mengenal beberapa hari. Keputusan itu akan menjadi kesalahan besar yang dia lakukan dalam hidupnya. Malam itu, David masuk ke rumah dengan sangat mudah menggunakan kode yang diberikan Nicole. Mereka menghabiskan waktu berdua hingga akhirnya hubungan mereka semakin jauh. Di tengah suasana yang romantis itu, Nicole tersenyum bahagia. Dia yakin telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Namun kenyataannya, David bukan sedang jatuh cinta. Dia sedang membangun sebuah obsesi. Dan pada suatu hari, David melihat Gary, teman sekolah Nicole, memeluk Nicole sebagai ucapan perpisahan. Pelukan yang sebenarnya sangat biasa itu langsung memicu kemarahan David. Tanpa berpikir panjang, dia menyeret Nicole dan menuduh gadis itu telah mengkhianatinya. Perdebatan kecil berubah menjadi pertengkaran hebat. Untuk pertama kalinya, David kehilangan kendali dan melakukan kekerasan kepada Nicole. Dan akibatnya wajah Nicole lebam di bagian mata. Saat Laura melihat luka itu, Nicole berbohong dengan mengatakan bahwa dia terluka ketika pelajaran olahraga. Laura mempercayainya dan bahkan membantu menutupi bekas luka tersebut dengan riasan wajah. Namun Steve tidak semudah itu percaya. Naluri seorang ayah mengatakan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan putrinya. Sementara itu, David semakin menunjukkan sifat aslinya. Dia mulai mengikuti Nicole ke sekolah. Berdiri dia memperhatikannya dari kejauhan. Bahkan berani masuk ke lingkungan sekolah hanya untuk mengawasi setiap gerak-gerik Nicole. Ketika Nicole mulai menghindarinya, David mengirimkan bunga sebagai permintaan maaf. Tetapi kali ini Nicole tidak lagi terpesona. Tanpa ragu, bunga itu langsung dibuang ke tempat sampah. Dan malam harinya, Nicole sebenarnya hampir menceritakan semuanya kepada Laura. Laura datang ke kamar dan mencoba berbicara dengan lembut. Namun pembicaraan itu terhenti ketika Steve masuk ke kamar. Alih-alih mendengarkan perasaan putrinya, Steve justru memarahi Nicole. Dia mengatakan bahwa selama Nicole masih tinggal di rumahnya, semua aturan harus dipatuhi. Dan belum lagi Steve menemukan sebuah alat kontrasepsi di kamar Nicole. Emosinya semakin memuncak hingga suasana berubah menjadi pertengkaran besar. Nicole yang sudah merasa tidak dipahami akhirnya kembali menutup diri. Semua nasihat ayahnya justru terdengar seperti larangan, bukan bentuk kepedulian. Dan kesalahan itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh David. Dia kembali menemui Nicole. Dengan wajah penuh penyesalan, dia meminta maaf sambil mengatakan bahwa semua yang terjadi hanyalah karena dia terlalu mencintainya. David mengaku takut kehilangan Nicole dan dia berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi. Nicole pun mulai goyah. Tanpa sadar, dia kembali mempercayai pria itu. Sementara hubungan mereka kembali membaik, Steve diam-diam mulai menyelidiki masa lalu David. Semakin dalam dia mencari informasi, semakin banyak kejanggalan yang dia temukan. Ternyata hampir semua cerita yang pernah disampaikan David kepada Nicole adalah kebohongan. Dia tidak berasal dari keluarga yang harmonis. Bahkan identitas keluarganya nyaris tidak memiliki catatan yang jelas. Yang berhasil diketahui Steve hanyalah bahwa David tumbuh berpindah-pindah di panti asuhan dan keluarga asuh. Masa lalunya dipenuhi kekerasan, pelanggaran hukum, dan kehidupan yang berantakan. Merasa harus melindungi putrinya, Steve akhirnya menemui David secara langsung. Dengan tegas dia meminta David mengakhiri hubungan dengan Nicole. Steve bahkan memperingatkan bahwa dia tidak akan membiarkan David mendekati keluarganya lagi. Namun bukannya takut, David justru tersenyum sinis. Dia ternyata telah menyelidiki kehidupan Steve lebih dulu. David mengetahui masalah pekerjaan Steve, konflik rumah tangganya, bahkan kelemahan-kelemahan yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Nicole. Pertemuan itu berakhir dengan saling memberi ancaman. Dan sejak saat itu, perang di antara keduanya benar-benar dimulai. Tidak lama kemudian, David datang menemui Nicole sambil menunjukkan luka memar yang ada di dadanya. Dia mengaku bahwa Steve telah memukulnya tanpa alasan. Padahal, semua luka itu dibuatnya sendiri. Nicole yang sudah kehilangan kepercayaan kepada ayahnya
langsung mempercayai kebohongan David. Dia pulang ke rumah dalam keadaan marah dan menyalahkan Steve atas semua yang terjadi. Steve pun berusaha menjelaskan, tetapi tidak ada satupun kata yang didengar oleh Nicole. Merasa semua usahanya sia-sia, Steve akhirnya meminta bantuan polisi. Sayangnya, karena belum ada bukti kuat, polisi tidak dapat berbuat banyak. Di sisi lain, David mulai kehilangan kendali atas obsesinya. Suatu hari, Nicole memutuskan menemui David untuk berbicara baik-baik. Namun sesampainya di tempat tinggal David, dia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Margot, sahabat yang paling dia percaya, ternyata berada di sana bersama David dan teman-temannya. Nicole melihat sendiri bagaimana David memperlakukan Margot seperti sebuah barang. Bahkan David dengan santainya meminta giliran setelah salah satu temannya selesai mempermainkan Margot. Saat itulah semua topeng David akhirnya runtuh. Nicole baru menyadari bahwa pria yang selama ini dia cintai ternyata hanyalah seorang manipulator yang kejam. Dengan air mata yang bercucuran, Nicole langsung berlari meninggalkan tempat itu. Dia pulang dan memeluk ayahnya sambil menangis. Nicole mengakui bahwa ayahnya benar sejak awal, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Setelah mengetahui wajah asli David, Nicole akhirnya benar-benar mengakhiri hubungan mereka. Dia tidak lagi mau bertemu ataupun mendengarkan semua alasan yang diberikan mantan kekasihnya itu. Namun bagi David, penolakan tersebut justru membuat obsesinya semakin menjadi-jadi. Di sekolah, David terus mencoba menemui Nicole. Berkali-kali dia memohon agar Nicole memberinya satu kesempatan lagi. Tetapi kali ini Nicole tidak bergeming. Dia meminta David menjauh dan berhenti mengganggu hidupnya. Di sekolah dia melihat Nicole yang sedang ditemani Gary. Rasa cemburu David pun kembali meledak. Bagi David, siapapun yang berada di dekat Nicole adalah musuh. Sejak hari itu, Gary menjadi sasaran berikutnya. Dalam perjalanan pulang melewati hutan kecil, David bersama kelompoknya menghadang Gary. Gary yang berusaha melawan sekuat tenaga dan mencoba melarikan diri. Tak lama kemudian, Gary tewas secara tragis di tangan David dan teman-temannya. Sementara itu, Margot akhirnya memberanikan diri menemui Nicole. Dengan penuh penyesalan, dia mengakui bahwa selama ini dirinya dipaksa oleh David. Margot bukanlah pengkhianat, dia adalah korban lain dari pria psikopat tersebut. Mendengar pengakuan itu, Nicole langsung sadar bahwa David telah menghancurkan kehidupan banyak orang. Di sisi lain, David mulai kehilangan akal sehatnya. Dia mendatangi rumah keluarga Walker sambil berpura-pura ingin meminta maaf. Tentu saja Steve langsung mengusirnya. Penolakan itu membuat David benar-benar gelap mata. Teror demi teror pun mulai terjadi. Mobil Steve yang dirusak, dan keluarga Walker terus diikuti kemanapun mereka pergi. Bahkan ketika Nicole berada di pusat perbelanjaan bersama Laura dan Toby, David kembali muncul dan memojokkan Nicole sendirian di dalam toilet wanita. Dengan tatapan kosong, David terus mengatakan bahwa hanya Nicole yang memahami dirinya. Dia bersikeras bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama selamanya. Sementara itu, Steve yang sudah kehabisan kesabaran akhirnya mendatangi tempat tinggal David. Dia melampiaskan emosinya dengan merusak kamar David sebagai bentuk peringatan terakhir. Namun tindakan tersebut justru menjadi alasan bagi David untuk membalas dendam. Malam itu, David mengumpulkan seluruh teman-temannya. Mereka bersiap menyerbu rumah keluarga Walker. Sebelum berangkat, David memberikan satu perintah bahwa Nicole tidak boleh disakiti. Dan target utama mereka adalah Steve Walker. Di waktu yang hampir bersamaan, Margot datang ke rumah Walker sambil membawa kabar buruk. Dengan wajah pucat, dia memberitahu bahwa Gary telah dibunuh. Steve segera menghubungi polisi, namun semuanya sudah terlambat. David dan kelompoknya lebih dulu memotong sambungan telepon rumah sehingga keluarga Walker tidak bisa meminta bantuan. Beberapa menit kemudian, suara anjing peliharaan keluarga Walker menghilang secara tiba-tiba. Saat Toby memanggil anjing itu dari dalam rumah, sesuatu yang mengerikan muncul dari pintu anjing. Kepala anjing mereka telah dipenggal, disertai ancaman bahwa penghuni rumah berikutnya akan bernasib yang sama. Suasana berubah menjadi kepanikan total. Baru saat itulah Nicole teringat bahwa David masih mengetahui kode keamanan rumah mereka. Steve segera menonaktifkan sistem keamanan sebelum David berhasil masuk. Namun semuanya sudah terlambat.
David dan kelompoknya mulai menyerang rumah dari segala arah. Lalu inilah yang terjadi. Nicole! Turn off everything! Go, Nicole! Lock your door! Get off. I don't want to know where anybody is. Oh, fuck off, you! Car comes, Larry. It's gonna be alright. Sementara Steve dan Laura berusaha mempertahankan lantai bawah, Nicole, Margot, dan Toby berlindung di lantai atas. Seorang petugas keamanan komplek datang untuk memeriksa keadaan setelah melihat sesuatu yang mencurigakan. Sayangnya, dia datang seorang diri. Tanpa sempat meminta bantuan, petugas itu langsung dibunuh oleh kelompok David. Kini keluarga Walker benar-benar sendirian. Saat keadaan semakin genting, Toby diam-diam keluar melalui jendela. Anak kecil itu berhasil mencapai mobil keluarga dan mencoba meminta bantuan. Bahkan dengan keberaniannya, Toby berhasil mengambil kunci borgol untuk membebaskan Laura yang sempat disandra. Di dalam rumah, David akhirnya berhasil menemukan Nicole. Salah satu temannya mulai bertindak di luar kendali dan mencoba menyakiti Nicole. Melihat hal itu, David tanpa ragu menembak temannya sendiri. Bagi David, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh Nicole selain dirinya. Sesudah itu, David menodongkan senjata ke arah Steve. Dia memaksa Nicole untuk memilih. Menurutnya, satu-satunya cara agar mereka bisa hidup bahagia adalah dengan menyingkirkan ayah Nicole. Namun kali ini Nicole sudah tidak lagi takut. Dia sadar bahwa pria yang berdiri di hadapannya bukanlah seseorang yang pernah dia cintai, melainkan seorang psikopat yang rela membunuh siapa saja demi memenuhi obsesinya. Ketika perhatian David teralihkan, Nicole dan Steve memanfaatkan kesempatan itu untuk melawan. Lalu, inilah yang terjadi. Daddy, never hold your peace. Saat itulah teror yang selama ini menghantui keluarga Walker akhirnya benar-benar berakhir. Nicole berhasil selamat bersama ayah, ibu tirinya, Toby, dan Margot. Namun kemenangan itu harus dibayar sangat mahal. Gary kehilangan nyawanya karena berusaha melindungi Nicole. Petugas keamanan kompleks juga gugur saat menjalankan tugasnya. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir, dan kami memohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silakan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk Reka Film menarik lainnya. Kami segenap tim Reka Film undur diri. Assalamualaikum and see you next time.